Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seperti biasa pembahasan mengenai masalah-masalah fikih yang dibahas di dalam kitab Fathul Qarib atau Syarah Ibnu Qasim ala Matni Abi Suja'. Sebelum ini kita sudah menjelaskan pada minggu lalu, yaitu yang berkaitan dengan hukum penyamakan, yaitu hukum yang berkaitan dengan mensucikan kulit bangkai, mensucikan kulit bangkai. Yang sebelumnya lagi kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang air yang sah dan air yang tidak sah digunakan dalam bersuci. Nah, melanjutkan hubungan dengan pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mengatakan bahwasanya kemarin pembahasan mengenai samak itu tadi, atau penyamakan atau mensucikan kulit bangkai itu tadi, berkaitan juga dengan atau mempunyai kaitan erat dengan yang namanya wasilatul wasilah, yaitu kita kan sebelumnya kita sudah mempelajari kita sampaikan bahwasanya di sana ada maqasidut thaharah, kemudian ada wasailut thaharah, dan ada wasailul wasail. Nah, di antara salah satu wasilah itu adalah air, dan wasilah yang digunakan untuk air ataupun yang lainnya juga, salah satu wasilatul wasilah itu adalah al-ina, yaitu atau bejana atau wadah atau tempat, itu kan, tempat yang digunakan untuk air ataupun digunakan untuk debu dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya kita membahas tentang penyamakan kulit bangkai itu ada, kita sudah sampaikan bahwasanya ada kaitannya dengan wasilatul wasilah ini, yang mana pada zaman dahulu orang banyak menggunakan kulit bangkai tersebut digunakan sebagai tempat air. Nah, kemudian sekarang dilanjutkan ke pembahasan inti dari tempat atau wadah itu tadi, ya kan? Nah, meskipun sebenarnya pembahasannya itu berkaitan dengan wasilatul wasilah atau wadah yang digunakan untuk bersuci, air ataupun debu ataupun dabir dan lain sebagainya, tapi tentu selalu fuqaha atau para ahli fikih dalam menuliskan hukum-hukum itu selalu memperluas pembahasan sehingga mencakup semua hal. Nah, kan, maka kali ini kita akan membahas tentang wadah atau bejana atau tempat, ya kan, yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan, ya kan, yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan untuk bersuci ataupun yang lainnya, ya kan, untuk bersuci secara khusus ataupun yang lainnya. Nah, langsung saja kita baca. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Wa bada'a bil awwal faqala wa la yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awanidh dhahabi wal fiddah la fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukir yahrumu ittikhaduhu min ghairi isti'mal fil asah. Wa yahrumu aidan al-ina al-matli bi dhahabin aw fiddah in hasala min at-tila'i
syai'un bi'ardihi 'alan nar. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ay ghairi dhahabi wal fiddah minal awani an-nafisah ka ina'i yaqut. Wa yahrumu al-ina al-mudabbab bidabbati fiddah kabirah urfan lizinah bidabbati fiddatin kabiratin urfan lizinah. Fa in kanat kabiratan lihajah jaza ma'al karahah aw saghiratan urfan lizinah kurihat aw lihajah fala tukrah. Amma dabbatud dhahab fatahrumu mutlaqan kama sahahan Nawawi. Nah, jadi itu tadi adalah matan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, di sini judulnya biasanya di dalam kitab-kitab dikatakan faslun fil awani, yaitu fasal yang membahas tentang hukum wadah atau bejana atau tempat. Itu tadi ya. Nah, dikatakan di sini faslun fi bayani, yaitu fasal yang membahas tentang apa ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuz, yaitu yang tidak boleh digunakan, yang haram digunakan dan yang boleh digunakan dari wadah ataupun bejana itu tadi. Nah, wa bada'a bil awal. Nah, tapi di sini penulis atau penulis itu memulai dengan membahas yang tidak boleh dulu. Kenapa? Karena yang boleh itu banyak, ya kan? Dan yang sedikit itu yang tidak boleh, ya kan? Yang sedikit itu tidak boleh. Kalau yang dibahas yang tidak boleh dulu, sulit untuk membahas satu persatu yang tidak boleh, karena pada hakikatnya setiap tempat ataupun setiap wadah, setiap bejana itu boleh digunakan. Itu hukum asalnya. Maka hukum asal ini tidak perlu dibahas karena semua bejana, semua tempat itu boleh digunakan kecuali yang dilarang. Maka yang perlu diketahui bukan yang boleh yang mana, tapi yang perlu diketahui adalah yang tidak boleh itu yang mana. Karena semuanya itu boleh kecuali yang dilarang. Berarti yang dikecualikan inilah yang Yang dikecualikan inilah yang sedikit, maka itu yang perlu dibahas, yang perlu diketahui. Ya kan? Karena jumlahnya sedikit dan wilayahnya itu terbatas. Sehingga mudah bagi kita untuk mengetahui, dengan kita mengetahui mana yang tidak boleh, kita mudah mengetahui mana yang boleh. Ya kan? Kalau misalnya yang tidak boleh itu sedikit, artinya semuanya boleh kecuali ini. Nah, berarti kan kita perlu mengetahui apa yang tidak boleh saja, sehingga kita dapat menghukumi selain yang kita pelajari dari yang tidak boleh ini, maka boleh. Nah, wa bada'a bil awal, membahas yang pertama yaitu ma yahrumu isti'maluhu, yaitu yang haram digunakan. Nah, oke. Wa bada'a bil awal faqala wala yajuzu fi ghairi darurah. Nah, fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani dhahabi wal fiddah. Oke, jadi yang pertama yang dibahas adalah wala yajuzu. Ya kan, tidak boleh wala yajuzu fi ghairi daruratin, tidak boleh, ya kan, selain dalam keadaan darurat, ya kan, li rajulin aw imra'atin, bagi laki-laki maupun perempuan, isti'malu syai'in, untuk menggunakan sedikit pun min awanid dhahabi wal fiddah, dari tempat atau bejana yang terbuat dari zahab, yaitu emas ataupun perak. Nah, kan? La fi aklin wala fi syurbin wala ghairihima. Tidak boleh digunakan untuk makan, tidak boleh digunakan untuk minum, demikian juga penggunaan yang lain.
Maka di sini dibahas yang pertama adalah wala yajuz. Artinya berarti apa? Berarti haram. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Nah, fi ghairi darurah. Tapi kapan dia haram? Kapan haram menggunakan bejana ataupun tempat yang terbuat dari emas dan perak ini? Dilarang atau haram fi ghairi darurah, yaitu selain dalam keadaan darurat. Apa maksudnya selain dalam keadaan darurat? Yaitu apabila terdapat ada tempat lainnya, ada bejana-bejana atau wadah-wadah selain bejana atau wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Artinya kalau misalnya memang tidak ada tempat sama sekali, ya kan? Kalau misalnya tidak ada tempat sama sekali, oke, kalau misalnya tidak ada tempat sama sekali, yaitu tidak ada wadah sama sekali yang bisa digunakan ketika itu, maka mau tidak mau yang bisa digunakan adalah apa? Adalah bejana atau wadah yang terbuat dari emas ataupun perak tadi. Maka itu dapat digunakan dalam keadaan terpaksa tanpa dihukumi tanpa mendapatkan dosa, yaitu tanpa dihukumi sebagai haram. Jadi haram kapan? Haram ketika bukan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat boleh, ya kan? Dalam keadaan darurat boleh. Oke, kapan itu dalam keadaan darurat? Kalau dalam keadaan darurat, apabila kita tidak dapat menemukan wadah ataupun bejana, walaupun kita harus menyewanya, atau membelinya, ya kan? Walaupun kita harus menyewanya atau membelinya, artinya gini, misalnya kita tidak ada tempat lain, ya kan? Kita tidak ada tempat yang bisa digunakan untuk menciduk air atau membungkus makanan atau ditempati untuk makanan kita. Nah, tapi orang lain punya. Orang lain punya. Oke, orang lain punya. Apakah wajib bagi kita untuk menyewa? Apakah wajib bagi kita untuk membeli? Hukumnya wajib kita untuk menyewa atau membeli dengan syarat. Dengan syarat apa? Uangnya ada. Apa maksudnya uangnya ada? Uangnya ada maksudnya adalah kita mempunyai kelebihan harta, yaitu kelebihan harta yang mana harta ini cukup untuk apa? Untuk kebutuhan sehari semalam, ya kan? Untuk kebutuhan pokok sehari semalam. Nah, apabila kita mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan kita, kebutuhan pokok kita selama sehari semalam, maka wajib. Nah, maksudnya kebutuhan pokok sehari semalam ini yang selalu dibahas yang menjadi patokan kapan seseorang wajib membayar zakat fitrah ataupun tidak wajib membayar zakat fitrah. Itu maksudnya mempunyai kebutuhan pokok, mempunyai harta lebih dari kebutuhan pokok selama sehari semalam. Kalau kita mempunyai harta lebih, maka wajib kita gunakan harta tersebut apabila ada wadah lain ataupun bejana lain yang bisa kita sewa ataupun bisa kita sewa maupun atau kita beli. Nah, dengan syarat tadi? Uangnya ada dan uangnya itu tidak kita perlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok selama sehari semalam, dan dan harga atau biaya sewanya, harga jualnya atau biaya sewanya itu sesuai dengan dengan nilai waktu dan keadaan dan tempat pada waktu itu. Tapi kalau misalnya harga sewa ataupun harga jual bejana atau wadah tersebut itu tidak sesuai dengan harga atau nilai pada saat itu, dilihat dari waktu, tempat dan keadaannya, maka kita tidak wajib untuk membeli ataupun menyewa walaupun uangnya ada, selama harga itu bukan harga standar. Selama harga itu bukan harga standar. Oke.
Sama seperti di kewajiban dalam apa? Dalam masalah tayamum itu ya. Nah, kemudian jadi ini wala yajuzu fi ghairi daruratin. Nah, wala yajuzu fi ghairi daruratin. Nah, sebenarnya kata darurah ini yaitu kata darurat ini juga sebagian ulama mengkritisi karena mengatakan sebenarnya itu tidak masuk sampai batas darurat, tapi itu masih batas hajat, yaitu batas kebutuhan. Yaitu kalau darurat itu apa? Darurat itu kan kalau misalnya tidak terpenuhi kita dapat membahayakan nyawa ataupun membahayakan anggota tubuh atau manfaat anggota tubuh. Nah, itu namanya apa? Itu namanya darurat. Tapi kalau hajat itu kalau misalnya tidak terpenuhi kita akan kesulitan dalam menjalani kehidupan ketika itu. Berarti ini harusnya sebagian ulama mengatakan harusnya yang dikecualikan di sini adalah apabila tidak ada hajat. Nah, seperti itu. Fi ghairi daruratin. Nah, tapi kalau misalnya ada hajat tadi menurut ulama yang mengkritisi atau ada darurat ya kan, ada darurat yang sebagaimana dalam ibarah di dalam kitab ini, seperti misalnya di sini dicontohkan misalnya misalnya membutuhkan penggunaan emas tersebut untuk pengobatan. Misalnya kalau zaman dulu orang yang yang pandangannya itu tidak jelas ya kan, yang pandangannya tidak jelas itu diobati dengan dengan menggunakan dengan menggunakan kayu celak ya kan, kayu yang digunakan bukan kayu mirwat itu tempat, bukan tempat ya, kalau tempatnya itu kan namanya mikhalah ya, artinya tempat celak itu ada seperti kayunya atau ada batangannya yang digunakan untuk menggunakan celak. Nah, itu batangannya itu namanya namanya mirwat. Nah, mirwat ini kalau misalnya untuk zaman dulu untuk mengobati mata yang pandangannya tidak jelas menggunakan mirwat ini dari emas. Ya kan, dari emas untuk pengobatan. Nah, untuk pengobatan matanya tersebut. Nah, itu itu dibolehkan. Itu dalam keadaan seperti ini dibolehkan. Ya kan? Dalam keadaan seperti ini dibolehkan. Nah, seperti zaman dulu juga gigi itu diperlukan untuk, kalau kita zaman sekarang mungkin gigi palsu tidak perlu menggunakan emas, tapi zaman dulu itu tidak bisa kecuali menggunakan emas ataupun perak, maka dibolehkan. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada penggantinya selain itu, maka tidak boleh. Tentu dalam masalah ini memerlukan pernyataan atau arahan dari seorang dokter yang terpercaya perkataannya, ya kan, dokter yang terpercaya perkataannya, atau eksperimen pribadi yang menunjukkan bahwasanya memang emas ini dapat digunakan untuk pengobatan dalam penyakit yang sedang dia alami, dan memang tidak ada benda lain atau bahan lain yang dapat digunakan di tempatnya ketika itu. Nah, oke. Jadi wala yajuzu fi ghairi daruratin. Nah, wala yajuzu fi ghairi daruratin. Nah, kemudian ulama ini juga berbeda pendapat dalam masalah apakah dosa, kan ini tidak boleh ya, haram. Tapi dosanya itu apakah dosa besar atau dosa kecil? Nah, dosa besar atau dosa kecil? Nah, Imam Bulqini dan Imam Ad-Damiri itu mengatakan bahwasanya ini termasuk dosa besar.
Dan adapun Imam Adro'i yang menukilkan dari mayoritas ulama mengatakan bahwasanya ini adalah dosa kecil. Tadi Imam Bulkini dan Imam Ad-Damiri itu mengatakan bahwasanya ini adalah dosa besar, dan Imam Adro'i mengatakan bahwasanya bahwasanya jumhur, yaitu mayoritas ulama itu mengatakan bahwasanya bahwasanya itu hanyalah dosa kecil. Apa efeknya dari perbedaan ini? Atas dasar apa efek dari perbedaan, apakah ini dosa besar atau dosa kecil? Efeknya adalah dalam masalah menentukan kefasikan. Nah, sebagaimana yang kita tahu, alamat atau patokan, ya kan, yang dijadikan patokan dalam menghukumi seseorang itu fasik atau bukan fasik, karena hukum fasik terhadap seseorang itu berpengaruh terhadap banyak muamalat, ya, artinya seperti kesaksian, seperti kepercayaan, seperti kepercayaan terhadap kabar yang diterima darinya, seperti dan banyak saksi nikah dan lain sebagainya. Itu banyak efeknya, ya kan? Nah, sebagaimana yang kita tahu, yang jadi patokan dalam menentukan orang fasik atau bukan itu dengan yaitu orang fasik diartikan siapa orang fasik itu adalah orang yang pernah melakukan dosa besar atau selalu melakukan dosa kecil, sedangkan amalan-amalan baiknya tidak lebih banyak dari dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Nah, itu itu ciri-ciri atau patokan yang menjadi ukuran apakah seseorang itu fasik atau tidak fasik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, tapi di sini sebenarnya ada khilaf, ya, di antara ulama, ya kan, di antara ulama. Di sini dikatakan oleh Imam Bajuri bahwasanya dalam pendapat lamanya Imam Syafi'i bahwasanya bahwasanya itu menggunakan menggunakan bejana atau wadah yang emas, bejana atau wadah yang terbuat dari emas ataupun perak itu dalam pandangan lamanya, yaitu madhab kodimnya Imam Syafi'i, itu hukumnya hanya makruh karohah tanzihiyah, yaitu hanya makruh saja, tidak sampai ke haram. Di sini juga Imam Bajuri menisbatkan qaul tersebut terhadap kepada Imam Dawud Adh-Dhahiri, ya kan, Imam Dawud Adh-Dhahiri, tetapi penisbatan ini diragukan, ya kan, diragukan karena diragukan kalau tidak salah Imam Tarmasi, ya kan, Syekh Tarmasi, Syekh Abdullah bin Mahfud At-Tarmasi itu di dalam kitabnya, atau kalau tidak Syekh Bujermi itu di dalam kitabnya itu menukilkan dari siapa, dari Imam Sya'roni di dalam kitabnya itu bahwasanya sebenarnya pendapatnya Dawud Adh-Dhahiri ini juga mengharamkan. Nah, kemudian juga dan ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya itu hanya haram dalam apabila digunakan untuk makan dan minum saja, karena di dalam hadisnya itu Rasulullah hanya menggunakan kata-kata la tashrobu fi aniyatid dhahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima, ya kan, artinya di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan jangan makan dan minum di wadah, menggunakan wadah ataupun tempat yang terbuat dari emas dan perak. Tapi tentu para ulama
para ulama memukul rata bahwasanya menggunakan tempat yang terbuat dari emas dan perak itu haram digunakan untuk makan ataupun minum, atau tidak digunakan untuk makan ataupun minum. Kenapa dipukul rata? Karena ini kias. Berarti kalau kias itu ada ilahnya, yaitu apa ilahnya? Nah, ilahnya itu adalah apa? Ilahnya itu artinya apa sebabnya? Sebab Rasulullah melarang itu. Rasulullah melarang ini para ulama mengatakan sebabnya adalah karena apa? Sebabnya karena apa? Karena yang pertama menyebabkan kesombongan, dan yang kedua itu menyakiti hati orang-orang yang miskin, ya kan, menyakiti hati orang-orang yang miskin, itu sebabnya. Dan yang ketiga juga disebutkan bahwasanya itu tabyik. Tabyik di sini mungkin maksudnya yaitu mempersempit, artinya dapat mengurangi atau mengurangi jumlah emas dan perak yang ketika itu menjadi alat untuk alat pertukaran, ya, menjadi alat untuk pertukaran, sehingga kalau banyak yang dijadikan untuk bahan lain itu dapat mengurangi adanya keberadaan emas dan perak ini, ya kan. Itu salah satu di antara sebab-sebab yang dikatakan oleh para ulama tidak boleh menggunakan wadah ataupun bejana yang terbuat dari emas dan perak. Maka sebab-sebab itu tidak hanya ada pada makan dan minum saja, tetapi juga pada hal-hal lain. Nah, kemudian di sini itu tadi ya, untuk masalah yang darurat itu tadi seperti yang celak itu tadi. Artinya setelah itu apabila sudah sembuh ya sudah, berarti harus dipecahkan. Nanti kita jelaskan kenapa kok harus dipecahkan. Nah, wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin. Nah, keharaman ini atau ketidakbolehan ini itu diharamkan untuk laki-laki dan perempuan, bukan untuk laki-laki saja. Nah, meskipun perempuan itu boleh untuk menggunakan perhiasan emas dan perak, ya kan. Meskipun perempuan itu boleh menggunakan perhiasan emas dan perak, tapi yang dibolehkan itu hanya sebatas perhiasan saja. Selain yang berkaitan dengan perhiasan itu tidak boleh, ya kan. Sama saja laki-laki ataupun perempuan itu tidak boleh menggunakan menggunakan emas dan perak sebagai wadah ataupun yang lainnya, ya kan. Nah, wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin. Yang tidak boleh Apakah yang tidak boleh itu menggunakan, atau yang tidak boleh itu Yang tidak boleh karena emas dan perak ini banyak manfaatnya, ya kan. Banyak manfaatnya. Di sini dikatakan wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awanid dhahabi wal fiddah. Yang tidak boleh pertama itu adalah menggunakan wadah ataupun bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Yang terbuat dari emas ataupun perak. Jadi yang tidak boleh pertama di sini adalah tidak boleh menggunakan. Jadi tidak boleh makan dari tidak boleh makan dari dari yang tempatnya itu terbuat dari emas ataupun
ataupun perak. Nah, minum juga tidak boleh, ya kan? Minum juga tidak boleh. Nah, sama seperti tempat di sini, seperti bejana, seperti wadah, hukumnya di sini tidak boleh juga menggunakan apa? Menggunakan khilal, yaitu apa? Misalnya tusuk gigi, punya tusuk gigi terbuat dari emas, itu juga tidak boleh. Atau mempunyai jarum terbuat dari emas, itu juga tidak boleh digunakan. Kemudian atau mempunyai sendok terbuat dari emas, itu juga tidak boleh digunakan. Atau mempunyai sisir terbuat dari emas ataupun perak, itu juga tidak boleh digunakan. Demikian juga apa? Mabkhoroh itu tempatnya dupa terbuat dari emas, itu juga tidak boleh. Dan apa? Dan lain-lainnya semua yang barang-barang yang digunakan yang terbuat dari emas yang digunakan itu tidak boleh. Wa nahwiha min dhahabin au fiddah. Nah, maka demikian juga tadi tempat celak itu kan masuk inak ya. Tapi ini sebenarnya yang disebutkan tadi seperti khilal, tusuk gigi, kemudian sendok, kemudian ibroh, mil'aqoh, dan musyad dan mabkhoroh, itu tadi tidak boleh disebutkan di sini dia hukumnya sama dengan wadah dan bejana, meskipun dia sebenarnya tidak termasuk wadah dan bejana. Karena wadah dan bejana itu ta'rifnya apa? Nah, kita belum mendefinisikan tadi ya. Nah, apa sih ta'rif inak itu sendiri atau wadah atau bejana di sini? Ta'rifnya adalah mayudhu alaihi syai'un. Ta'rifnya itu apa? Mayudhu fihi syai'. Mayudhu fihi syai', yaitu wadah atau bejana itu adalah segala sesuatu yang diletakkan di atasnya, yang diletakkan di atasnya sesuatu, ya kan? Yang diletakkan di atasnya itu sesuatu, maka itu adalah wadah atau bejana yang digunakan untuk ditempati oleh sesuatu, itu namanya wadah dan bejana, ya kan? Nah, itu yang dimaksud di sini. Nah, maka di sini tidak boleh kita makan walaupun makan menggunakan sendok emas ataupun piring emas, minum menggunakan gelas emas, sedotan emas, itu tidak boleh. Atau apalagi sampai tusuk giginya aja emas atau sisirnya aja emas ataupun perak, ya sama ya, emas dan perak hukumnya sama, tidak boleh. Nah, demikian juga tempat dupa. Tempat dupa terbuat dari emas ini juga tidak boleh digunakan. Nah, tidak boleh kita menggunakan dupa yang dipasang di atas tempat dupa yang terbuat dari emas ataupun perak itu tadi. Nah, tidak boleh. Nah, kapan kita dihukumi menggunakan menggunakan dupa yang dibakar di atas tempat emas ataupun perak? Nah, dihukumi apabila kita dekat, ya kan? Dekat dengan dupa tersebut, maka kita dihukumi sebagai pemakai, yaitu dekat, yaitu apabila asapnya sudah pasti mengenai kita. Nah, demikian juga kalau misalnya dia jauh, tapi ketika terkena asap dia bermaksud untuk untuk menggunakan dupa tersebut supaya dia terkena harumnya. Meskipun dia jauh, itu juga hukumnya haram. Tapi kalau misalnya dia jauh terus terkena asapnya tapi dia tidak ada maksud untuk menggunakan dupa tersebut, dupa yang dibakar di atas tempat dupa yang terbuat dari emas ataupun perak itu tadi, maka tidak berdosa hukumnya. Nah, jadi kalau dia berada di dekat dupa tersebut, maka tidak dilihat maksud atau tidak bermaksudnya, ya kan? Nah, kalau misalnya dekatnya itu semua orang memahami bahwasanya dekatnya itu adalah dekat yang mana dapat dikatakan bahwasanya orang ini sedang menggunakan dupa tersebut, ya kan? Nah, dan jauh itu yaitu jauh di mana yang jaraknya itu orang tidak mengatakan bahwasanya orang ini sedang menggunakan dupa tersebut. Jadi jauh dan dekatnya itu secara uruf ya ukurannya. Nah, kemudian
Oke, itu untuk masalah apa? Masalah ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita terdesak, terdesak ada makanan atau air atau yang lainnya yang kita memerlukan untuk menggunakannya, tetapi dia sudah ada di dalam apa? Sudah ada di dalam wadah ataupun bejana yang terbuat dari emas dan perak. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terkena hukum haram menggunakan apa? Menggunakan bejana tersebut. Caranya adalah dikeluarkan dulu. Dikeluarkan artinya menumpahkan atau menuangkan ke tempat lain, ya kan? Menuangkannya ke tempat lain walaupun ke tangan kiri, ya kan? Kemudian baru kita gunakan setelah kita keluarkan dari tempat lain itu dengan maksud memindahkan, bukan dengan maksud untuk menggunakan, dengan maksud untuk memindahkan. Nah, seperti itu. Ya, nah itu namanya apa? Itu namanya hilah ya. Artinya hilah bagaimana supaya kita tidak apa namanya tidak terkena. Tidak terkena apa? Tidak terkena keharaman menggunakan apa bejana atau wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Nah, itu kalau misalnya yang meletakkan bukan kita. Nah, tapi kalau misalnya yang meletakkan kita ataupun itu barangnya itu wadahnya atau milik kita, ya kita tetap kena dosa apa? Kena dosa meletakkan barang tersebut di dalam bejana itu dan juga kena dosa memiliki apa? Memiliki wadah atau bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Nah, jadi yang haram itu bukan hanya sekedar menggunakan, ya kan? Tetapi memilikinya itu pun juga haram, ya kan? Memilikinya itu pun juga haram. Nah, ini yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Memiliki barang tersebut yaitu wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak itu sendiri itu haram memilikinya. Kenapa? Kalau memiliki biasanya akan terpakai. Karena apa? Memiliki ini menjadi penyebab seseorang untuk menggunakan. Walaupun dia memilikinya tadinya untuk memajang, ya kan? Walaupun niatnya untuk dipajang, walaupun niatnya untuk apa? Untuk menyimpan duit. Saya punya duit, saya ingin menyimpannya dalam bentuk emas ataupun dalam bentuk perak. Maka saya belikan apa? Saya belikan wadah atau bejana atau piring atau gelas yang terbuat dari emas. Itu juga haram. Kenapa? Karena itu nanti akan menyebabkan terhadap kepada pemakaian barang tersebut. Maka diharamkan juga. Nah, itu yang mu'tamad di dalam madhab fil asoh di sini dikatakan apa? Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukir, sebagaimana diharamkan menggunakan apa namanya? Menggunakan tadi itu menggunakan apa namanya sebagaimana diharamkan menggunakan wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak itu tadi apa yahrumut tikhaduhu min ghairi isti'mal fil asah, haram juga apa ittikhaduhu artinya memilikinya, ya kan? Memilikinya itu ya kan dengan cara apapun, ya kan? Memilikinya itu juga haram. Wa apa min ghairi isti'mal, walaupun dia tidak menggunakannya, ya kan? Walaupun dia tidak menggunakannya dan hanya disimpan, itu juga apa? Juga haram. Nah, juga haram fil asoh. Nah, fil asoh artinya apa? Artinya ini adalah apa? Wajah yang kuat di antara aujuhus sahabah, ya aujuhul ashab, astagfirullah, ya kan? Aujuhul ashab, ashabnya apa? Artinya para ulama ashabul wujuh itu apa yang rojih dari pendapat mereka bahwasanya apa memilikinya itu juga haram, walaupun muqabilul asohnya itu mengatakan bahwasanya kalau hanya memiliki itu tidak haram. Karena apa? Karena yang haram itu adalah apa? Adalah menggunakannya.
ya kan, dan itu adalah apa, dan ini juga apa, muqabilul asah ini juga apa adalah atau sesuai dengan pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Oke. Oke. Nah, selain apa namanya, selain tempat wadah atau bejana yang terbuat dari emas dan perak, nah, itu juga ada wadah-wadah lain yang juga diharamkan penggunaannya. Nah, yang pertama di sini dikatakan apa, wa yahrumu aidon, nah, dan diharamkan juga ya apa, al-ina al-matli bidzahabin au fiddah. Nah, diharamkan juga menggunakan wadah atau bejana atau tempat itu tadi. Nah, yang mana tempat itu dia tidak terbuat dari emas dan perak, tetapi dicat. Nah, dicat dengan apa? Dicat dengan apa? Dengan emas ataupun perak. Nah, dicat dengan emas ataupun perak. Nah, kalau misalnya ada tempat dia bukan terbuat dari emas dan perak, tapi dicat dengan emas dan atau perak, apa hukumnya? Nah, di sini dikatakan apa? Wa yahrumu aidon. Hukumnya haram juga, tapi kapan haramnya? Nah, tidak dalam semua keadaan. Dia haram apa? In hasala minat tilai syai'un bi'ardihi 'alan nar. Nah, kalau misalnya apa? Misalnya dari cat itu tadi, emas dan perak yang digunakan untuk mengecat apa namanya, wadah atau bejana itu tadi, kalau misalnya dibakar itu apa, akan akan meneteskan emas ataupun perak yang mempunyai nilai, ya kan, yang mempunyai nilai. Artinya apa, cat itu tadi tidak kemudian ketika dibakar menjadi apa, menjadi abu atau hanya menjadi asap hilang begitu saja, tapi ini mengeluarkan sehingga terkumpul sebagian kecil dari bagian emas itu, yang mana emas itu berapapun beratnya dia akan ada nilainya. Maka apabila cat itu tadi sampai cat yang menggunakan cat emas ataupun perak itu tadi sampai apabila dibakar itu dapat menghasilkan emas ataupun perak dengan kadar yang mempunyai nilai, maka haram hukumnya menggunakan wadah yang dicat itu tadi, yang dicat dengan emas dengan cairan emas ataupun cairan perak. Tapi kalau misalnya tidak dicat, artinya kalau misalnya apabila dibakar tadi catnya itu dibakar tadi tidak menghasilkan tidak meneteskan cairan emas ataupun cairan perak yang mempunyai nilai, yaitu misalnya langsung hilang begitu saja, langsung gosong ataupun langsung hilang begitu saja, maka hurumnya masih boleh meskipun makruh, ya kan, hukumnya masih boleh meskipun makruh. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, oke. Tapi ini apa? Ini untuk masalah mengecat ini berhukumnya rincian itu tadi, rincian masalah kalau misalnya dibakar sampai ada
sampai apa namanya sampai mengeluarkan tetesan emas ataupun perak yang mempunyai nilai itu haram, kalau tidak itu tidak haram, itu berkaitan dengan masalah menggunakannya. Tetapi untuk proses melakukan pengecatannya itu sendiri itu haram, walaupun hasil catnya itu tidak sampai, atau tempat yang dia cat itu hasil pengecatannya itu tidak sampai tidak sampai menghasilkan, kalau misalnya dibakar menghasilkan kadar emas yang yang mempunyai nilai, ya kan. Jadi menggunakan lain hukumnya, ada rincian di situ, dan mengecatnya itu sendiri itu hukumnya juga lain. Di sini kalau mengecatnya sendiri itu tidak ada rincian hukum apakah ini kalau dibakar akan akan menghasilkan menghasilkan kadar yang ada nilainya atau tidak dan lain sebagainya. Kalau masalah mengecatnya, tindakan mengecatnya itu tidak ada tidak ada rinciannya, ya kan? Tidak ada rinciannya. Demikian juga membayar membayar orang yang mengecatnya itu juga haram, ya kan? Nah, nah sekarang kalau sebaliknya apa hukumnya? Kalau sebaliknya, artinya apa sebaliknya? Sebaliknya di sini yaitu kalau misalnya ini tempat terbuat dari emas dan perak. Tempat ini terbuat dari emas dan perak. Tetapi ditutupi. Ya kan? Ditutupi atau tertutupi. Ditutupi atau tertutupi dengan apa? Misalnya dicat dengan tembaga lain, ya kan, dengan logam lain. Misalnya dicat dengan dengan kuningan, atau dicat dengan cairan aluminium, atau dicat dengan cairan stainless steel, atau dicat dengan dengan logam lain, ya kan, dengan logam lain. Nah, maka di sini apa hukumnya? Atau di sini apa hukumnya? Nah, kalau misalnya ditutupi dengan logam lain, dengan cat logam lain, maka dilihat ketebalannya. Nah, ini sebenarnya ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Di sini dilihat ketebalan cat tersebut atau banyaknya cat tersebut yang menutupi yang menutupi emas dan perak itu tadi, wadah ataupun tempat ataupun bejana yang terbuat dari emas dan perak itu tadi. Kalau misalnya ini pendapat Imam Romli, ya, bagaimana yang ada di dalam kitab Hasyiatul Bajuri di sini. Kalau misalnya cat ini kalau misalnya dibakar itu menghasilkan kadar yang ada nilainya, ya kan, akan melelehkan kadar yang ada nilainya dari cat itu tadi, bukan dari emas dan peraknya, karena ini aslinya adalah emas dan perak, ya pasti akan menghasilkan. Tapi dari cat itu tadi, itu kalau misalnya dibakar itu menghasilkan kadar yang ada nilainya, maka artinya berarti kan itu catnya banyak, mempunyai ketebalan, gitu kan. Maka di sini kata Imam Romli itu tidak haram untuk digunakan, tidak haram untuk digunakan. Nah, tapi kalau misalnya dibakar langsung hilang tanpa menghasilkan kadar yang mempunyai nilai, artinya tidak ada sedikit pun yang menetes, maka maka di sini tetap haram menurut Imam Romli. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar itu rincian ini tidak ada. Artinya selama tempat yang terbuat dari emas ataupun perak itu tadi dicat dengan logam lain, maka seberapa tebal ataupun seberapa tebal pun cat tersebut itu menghilangkan hukum haramnya digunakan tempat tersebut. Artinya hukumnya bejana tersebut atau wadah tersebut menjadi tidak haram digunakan.
Ya kan, dengan dicat dengan itu. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak ada rincian apakah kalau dibakar menghasilkan kadar yang mempunyai nilai atau kalau dibakar tidak mempunyai tidak menghasilkan kadar, itu tidak rincian itu tidak dikatakan artinya tidak dijadikan patokan oleh Imam Ibnu Hajar. Oke. Jadi di situ perbedaannya. Sama hukumnya dengan masalah ini, yaitu kalau misalnya tertutupi tertutupi dengan karat. Tertutupi dengan karat. Artinya wadah ataupun bejana ataupun tempat yang terbuat dari dari emas ini kalau misalnya tertutupi dengan karat. Nah, tertutupi dengan karat. Maka hukumnya apa? Hukumnya sama. Hukumnya sama dengan masalah cat menggunakan logam lain. Gimana ceritanya kok bisa berkarat? Emas dan perak itu kan tidak bisa berkarat. Gimana ceritanya kok bisa berkarat? Ya ceritanya itu tadinya dicat dengan logam lain kemudian menjadi berkarat. Ya kan, dicat menggunakan logam lain kemudian menjadi berkarat. Jadi dia tidak tertutupi dengan cat logam tetapi tertutupi dengan karat. Maka maka hukumnya sama. Menurut Imam Romli dilihat apakah kalau dibakar menghasilkan kadar yang tidak sedikit, yang artinya kadar yang mempunyai nilai jual, ya kan, atau tidak, gitu kan. Kalau misalnya kadar karat yang meleleh itu cukup banyak, artinya kalau misalnya dia dalam bentuk artinya dia itu kadarnya itu mempunyai nilai, maka tidak haram. Dan kalau misalnya kadarnya itu tidak mempunyai nilai, kalau misalnya dibakar maka haram digunakan. Dan menurut Imam Ibnu Hajar dalam keadaan apapun tetap boleh digunakan kalau misalnya tertutupi emas dan peraknya tersebut dengan karat ataupun cat itu tadi. Oke. Oke. Jadi tadi kita sudah mengetahui bahwasanya bahwasanya pertama tadi tidak boleh jadi di sini banyak pembahasan berkaitan dengan emas dan perak itu tadi ya. Jadi yang tidak boleh itu pertama adalah yang tidak boleh pertama itu adalah dari segi jadi ada dari segi barangnya, dari segi barangnya sama dari segi tindakan terhadap barang tersebut, ya kan? Dari segi barangnya kita sudah bahas yang tidak boleh itu barang yang terbuat dari emas dan perak, ya kan? Barang yang terbuat dari emas dan perak. Yang tidak boleh juga barang yang terbuat dari emas ataupun dari perak, barang yang tidak terbuat dari emas ataupun perak, terbuat dari logam lain ataupun dari bahan lain, tetapi dicat menggunakan menggunakan dicat menggunakan cairan emas ataupun perak sampai apabila dibakar itu menghasilkan kadar yang mempunyai nilai, itu juga haram. Nah, itu dari segi bahannya, dari segi bendanya. Dari segi tindakannya yang tidak boleh tadi Yang tidak boleh tadi adalah yang pertama menggunakannya untuk hal apapun, makan, minum dan lain sebagainya. Yang kedua memilikinya, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian juga tentu efeknya Efeknya itu tidak boleh juga Tidak boleh juga membuatnya, itu tidak boleh. Membuat wadah ataupun bejana yang dari emas ataupun perak. Itu tidak boleh. Karena itu menyebabkan terjadinya maksiat.
Dan juga tidak boleh apa? Tidak boleh menyewa orang untuk melakukan itu, juga tidak boleh karena itu membantu dalam bermaksiat. Dan juga tidak boleh itu apa? Tidak boleh juga melihat barang tersebut. Melihat apa? Melihat barang tersebut juga tidak boleh karena melihat sesuatu yang haram itu haram. Nah, kemudian, jadi itu. Dan juga apa? Tidak boleh menyewa orang atau menyewa orang untuk apa? Mengecat apa namanya? Wadah ataupun bejana yang terbuat dari selain emas ataupun perak dengan apa? Dengan cairan emas ataupun perak. Itu juga tidak boleh. Demikian juga menyewa orang untuk hal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya mulai membahas, tadi itu yang sama sekali tidak boleh ya. Tadi itu yang sama sekali tidak boleh. Nah, kemudian juga termasuk yang tidak boleh, ya kan? Termasuk yang tidak boleh juga itu apa? Termasuk yang tidak boleh itu duduk atau mengecat atap rumah atau mengecat plafon rumah, ya kan? Atau mengecat tembok rumah ataupun bukan rumah, hatta walaupun tembok masjid ataupun tembok Ka'bah atau walaupun Masjidil Haram ataupun makam wali dan lain sebagainya dengan emas ataupun perak, ya kan? Itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Adapun membiarkannya artinya ini sudah terkadung temboknya atau lantainya atau plafonnya itu sudah tercat dengan emas ataupun dengan perak. Apakah boleh kita membiarkannya? Itu pertama. Yang kedua, apakah boleh kita berada di bawahnya atau berada di dalam duduk di atas lantai tersebut atau bersandar di tembok tersebut? Nah, maka di sini ada jadi lain tadi mengecatnya itu lain hukumnya tidak boleh. Kalau misalnya sudah tercat, boleh dibiarkan atau tidak? Boleh duduk di situ atau tidak? Boleh berteduh di situ atau tidak? Nah, jawabannya dilihat rinciannya. Kalau misalnya jumlah emas itu tadi atau perak tadi itu kalau dibakar menghasilkan kadar yang mempunyai nilai, maka tidak boleh. Dan kalau misalnya dibakar itu tidak menghasilkan kadar yang mempunyai nilai, misalnya hanya menjadi asap saja, maka masih boleh. Nah, jadi yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Karena selalu hukum yang berkaitan dengan permulaan itu lebih ketat daripada hukum yang berkaitan dengan keterusan dari suatu hal itu tadi. Nah, itu. Itu tadi masalah masalah mengecat itu tadi. Nah, demikian juga tidak boleh tidak boleh menghiasi tahliyah, ya kan? Kalau tadi kan ada tamwih itu apa sih? Tamwih itu sama seperti yang kita jelaskan dengan attila itu tadi, ya kan? At-tolyu itu tadi, attila itu tadi itu sama dengan tamwih. Kalau misalnya kita lihat kamus-kamus, artinya tamwih itu ya at-tolyu itu tadi, attila itu tadi, ya kan? Kalau kita lihat di kamus-kamus, bahkan di dalam kitab Hasyiah Termasi juga diartikan seperti itu. Jadi
di sini atila atau atolyu itu tadi dengan atamwih itu apa? Itu sama artinya, ya kan? Karena saya cari perbedaannya itu tidak ada perbedaannya. Oke. Nah, tapi di sini ada perbedaan antara apa? At-tahliyah. At-tahliyah dengan tamwih. Ya kan? Kalau tamwih itu tadi kan mengecat atau apa dengan tilak itu tadi, ya kan? Nah, tapi kalau at-tahliyah itu apa? At-tahliyah itu lain lagi. Ini menempelkan potongan-potongan emas di bagian yang ingin dihiasi. Tahliyah itu kan bahasa Indonesianya dihiasi ya. Ya kan, menghiasi, menghiasi sesuatu dengan emas dan perak. Dengan apa? Dengan ditempeli. Ditempeli potongan emas atau ditempeli dengan potongan perak. Maka itu juga tidak boleh di rumah ataupun hatta walaupun di Ka'bah. Ya kan, di masjid-masjid itu tidak boleh. Demikian juga apa? Demikian juga tidak boleh mengkiswah. Mengkiswah itu apa? Artinya menyarungi, ya kan? Menyarungi Ka'bah. Misalnya kiswah Ka'bah itu dibikin apa? Muzarkash. Muzarkash itu apa? Terdapat ornamen-ornamen yang terbuat dari emas. Itu tidak boleh juga. Nah, kan? Tidak boleh. Nah, meskipun boleh apa? Meskipun boleh menggunakan kiswah yang terbuat dari sutra. Padahal sutra itu juga tidak boleh digunakan, tetapi apa? Tetapi sutra lebih ringan daripada menggunakan emas dan perak. Kenapa? Karena sutra itu masih boleh digunakan untuk wanita, ya kan? Sedangkan emas ataupun perak itu tidak boleh digunakan untuk wanita maupun laki-laki. Selain pada perhiasan. Nah, oleh karena itu bahkan di sini Syekh Bajuri menyebutkan bahkan apabila kiswah Ka'bah itu terbuat atau terhiasi dengan apa tadi ornamen-ornamen dari emas ataupun dari perak. Nah, melihat pawai, ya kan, pawai apa pengangkut, karena dulu kan apa kiswah itu dibawanya dari Mesir. Makanya di Huriyah sana ada apa namanya bukan pabrik ya, tempat pembuatan kiswah dulu. Ya kan, itu nanti akan dikarak dari Mesir setiap akan memasuki musim haji, akan dikarak dari Mesir di dengan ada pawainya gitu, menuju ke Mekah untuk dipakaikan di Ka'bah. Nah, Imam Bajuri mengatakan ngelihat pawai itu tadi, mahmilnya itu tadi, melihat mahmilnya itu tadi, yaitu apa? Yaitu mahmil itu adalah onta dan kotak yang dibawa oleh onta itu yang berisi kiswah itu tadi tidak boleh. Ya kan? Nah, karena di situ ada asar dari perbuatan yang haram itu tadi. Nah, demikian juga tidak boleh mengkiswai makam Ibrahim ataupun makam wali dan lain sebagainya. Nah, wahakadha kiswatu tabutil wali wa asakiruhu. Wa asakiruhu itu apa? Asakiruhu itu cagak-cagaknya, artinya tongkat-tongkat yang ada di tabut wali. Tabut itu apa? Tabut itu kotak yang biasanya ada di atas kuburan para wali-wali, biasanya di sudut-sudutnya ada tiang-tiangnya. Tiang-tiang itu yang disebut asakir. Itu semua tidak boleh terbuat ada sedikit pun dari emas ataupun perak. Oke. Tetapi Imam Bulkini untuk yang berkaitan dengan masalah kiswah Ka'bah itu membolehkan. Ini pendapatnya Imam Bulkini, ya kan, Umar bin Roslan, ya kan, Jalaluddin Al-Bulkini. Nah, itu beliau yang salah satu ulama yang membolehkan hal tersebut. Imam Subki juga termasuk yang membolehkan hal tersebut. Nah, oke. Okay.
Termasuk yang juga tidak dibolehkan itu menjual, menjual. Artinya semua yang akan menyebabkan kepada kemaksiatan itu tidak boleh dilakukan. Maksiatnya sendiri atau perbuatan yang menyebabkan terhadap maksiat. Kecuali kalau misalnya sebagian ulama mengatakan kecuali kalau dia menjualnya kepada orang yang akan menjadikannya sebagai perhiasan. Artinya nanti akan dileburkan emas dan peraknya itu kemudian proses ulang sehingga menjadi perhiasan. Sebagian ulama mengatakan boleh. Itu tadi. Nah, jadi itu adalah yang sama sekali tidak boleh ya, sama sekali tidak boleh dalam masalah penggunaan emas dan perak. Kemudian membahas masalah sekarang wadah dan bejana yang boleh digunakan. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima. Boleh menggunakan apa? Menggunakan wadah-wadah yang lain selain apa? Selain yang terbuat dari emas dan perak itu tadi. Selain wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak itu tadi, ataupun yang dicat dengan emas dan perak itu tadi, ataupun yang dihiasi dengan emas dan perak itu tadi, itu apa? Itu boleh digunakan. Meskipun di sana ada rincian-rincian yang mana di sana ada wadah-wadah yang makruh untuk digunakan. Ya kan? Yang makruh untuk digunakan. Seperti misalnya wadah-wadah atau bejana-bejana yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Ya kan? Orang-orang kafir. Kenapa kok makruh? Karena mereka Karena mereka tidak berhati-hati dalam masalah najis, ya kan? Tidak berhati-hati masalah najis. Artinya mereka tidak mempunyai kehati-hatian dalam membersihkan sesuatu atau mensucikan sesuatu yang terkena najis. Bahkan banyak dari mereka itu memakan makanan yang najis, ya kan? Seperti anjing, babi dan lain sebagainya, ya kan? Ular dan lain sebagainya. Itu makanan-makanan yang najis. Nah, maka apa? Maka hukum menggunakan awani mereka, yaitu wadah-wadah mereka itu najis. Itu bukan najis. Maksudnya itu makruh. Oke. Kenapa kok makruh? Kenapa bukan haram? Karena kita tidak bisa menghukumi bahwasanya itu najis kecuali kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Artinya kita yakin atau dikabari oleh orang itu sendiri, atau ada khobar thiqah. Artinya ada kabar dari orang yang terpercaya yang melihat langsung, atau ada kabar yang mutawatir yang mengabarkan bahwasanya wadah ini najis. Ya kan? Nah, maka menggunakan wadah-wadah mereka itu hukumnya makruh. Nah, apalagi lebih parah lagi makruhnya kalau misalnya mereka adalah orang-orang yang ibadahnya itu menggunakan sesuatu yang najis, seperti orang-orang Hindu yang mencuci menganggap kesakralan kencing sapi, ya kan, misalnya. Karena kemungkinan besar mereka mencuci wadah-wadah itu tadi dengan kencing sapi. Wah, bahaya ini. Tapi kenapa kok tidak haram? Ada khilaf di sini ya, ada khilaf. Sebagian mengatakan bahwasanya itu haram, tetapi yang mu'tamad bahwasanya itu tetap makruh, karena kita tidak melihat langsung bahwasanya itu itu najis. Yang paling ringan itu adalah kalau misalnya wadah-wadah tersebut itu adalah wadah-wadah yang biasa digunakan untuk air, wadah air. Nah, kalau wadah air ini agak ringan. Kenapa? Karena air mutlak ya tentunya, itu selalu wadah air itu selalu terkena air yang menyucikan
mensucikan apa wadah-wadah tersebut. Tapi tetap apa? Tetap makruh. Hanya makruhnya itu apa? Makruhnya itu lebih ringan. Demikian juga apa? Wadah dari atau wadah atau tempat sebagian bejana ataupun wadah ataupun gelas dari sebagian orang Islam. Yaitu misalnya orang Islam yang pecandu apa? Pecandu minuman keras. Minuman keras najis, ya kan? Nah, maka ditakutkan bajunya najis, gelas-gelasnya najis, ya kan? Tapi selama kita tidak melihat, ya kita tidak bisa menghukumi najis, maka hukumnya apa? Makruh, ya kan? Maka hukumnya makruh. Itu. Demikian juga orang-orang awam. Orang-orang awam, banyak orang awam yang tidak paham, ya kan, masalah apa? Masalah najis, masalah mensucikan dari najis dan lain sebagainya. Maka hukum menggunakan orang-orang awam yang tidak paham seperti apa, menggunakan wadah-wadah orang-orang awam seperti itu juga hukumnya makruh, meskipun itu apa lebih ringan lagi dari yang kita sebutkan tadi. Itu tadi. Jadi wayajuzu isti'malu ina'i ghairihima. Selain apa? Selain yang ada hubungannya dengan emas dan perak itu tadi. Ai ina'i ghairi dzahab wal fiddah. Yaitu apa? Itu tadi. Kemudian minal ai ghairi dzahabi wal fiddah minal awani an nafisah. Demikian juga boleh menggunakan wadah-wadah atau bejana-bejana atau apa pinggan-pinggan ataupun dan lain sebagainya yang terbuat dari selain emas dan perak, walaupun juga terbuat dari batu mulia seperti kristal, seperti mutiara, seperti selain itu lu'lu' wal marjan dan lain sebagainya itu tadi yang disebutkan di sini, ya kan? Artinya al-ahjar al-karimah, dari apa? Batu jamrud, ya kan? Batu jamrud dan lain sebagainya, permata, ya kan? Mutiara, kristal, akik, ya kan, jamrud dan lain sebagainya itu apa? Tidak haram, ya kan? Meskipun makruh juga. Kenapa? Karena sebagian mengatakan haram, ya kan? Makanya di sini apa? Tetap makruh. Minal awani an nafisah. An nafisah itu kenapa dikatakan an nafisah? Artinya dia kan mahal ya, atau yang bernilai tinggi, karena orang apa dari munafasah, yaitu orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya, gitu. Oke, jadi kita tadi sudah membahas masalah apa barang-barang yang apa tempat-tempat atau bejana-bejana atau wadah-wadah yang haram digunakan secara mutlak. Dan kita juga sudah membahas yang tidak haram digunakan secara mutlak. Sekarang masuk ke pembahasan yang apa wadah-wadah atau tempat-tempat atau bejana-bejana yang hukumnya di situ ada rincian. Hukumnya ada rinciannya. Ada keadaan di mana dia itu haram, ada keadaan di mana dia itu boleh digunakan. Dikatakan di sini wa yahrumul ina al mudabbab bidabbati fiddatin kabirah urfan lizina. Oke. Jadi sekarang yang ada tafsir ini adalah ina yang mudabbab. Apa itu mudabbab? Mudabbab itu adalah jadi gini, tabib di sini dikatakan aslut tabib. Tabib itu pada asalnya apa? Tabib itu pada asalnya apa itu tabib?
Tadbib itu pada asalnya adalah proses yang dilakukan untuk memperbaiki apa? Memperbaiki wadah ataupun bejana ataupun bekas ataupun tempat yang rusak. Maka diperbaiki. Misalnya ada apa? Yang pecah, ya kan? Guci yang pecah atau piring yang pecah atau mangkok yang pecah atau pinggan yang pecah, gelas yang pecah, ya kan? Nah, kalau zaman sekarang kita betulkan dengan apa? Kita betulkan misalnya dengan lem, ya kan? Dengan lem, ada lem yang memang untuk apa? Menggabungkan dengan untuk menggabungkan kaca, ya kan? Menggabungkan kaca atau menggabungkan kayu kalau misalnya terbuat dari kayu. Ada lemnya zaman sekarang. Kalau zaman dulu tidak ada. Zaman dulu orang memperbaiki itu menggunakan apa? Menggunakan apa? Cairan emas ataupun cairan perak. Menggunakan cairan emas ataupun cairan perak. Antum bisa lihat di mana? Antum bisa lihat cari di Google, ada di YouTube. Di sana di Jepang itu marak pembuatan seperti ini, artinya ketika apa mereka piring ataupun mangkok mereka itu pecah, mereka akan menyatukan kembali mangkok yang pecah itu dengan dobah itu tadi. Dengan dobah apa? Dobah yang terbuat dari cairan emas ataupun cairan perak. Kemudian akan mereka jual karena harganya menjadi lebih tinggi lagi. Ya kan? Nah, tapi di sana tujuannya ya liislah juga sih. Ya kan, liislah juga. Nah, tapi di sini kan islahnya sebenarnya bisa menggunakan yang lain, kecuali kalau memang tidak ada benda lain yang bisa digunakan untuk islah itu tadi. Nah, maka di sini nanti akan ada apa? Tafsilnya, akan ada rinciannya. Jadi itu maksud dari dobah. Ya. Jadi dobah itu seperti itu. Yaitu sebenarnya digunakan untuk apa? Untuk menyatukan pecahan dari wadah ataupun ina itu tadi. Nah, tapi juga terkadang digunakan untuk zinah, untuk apa? Untuk hias. Nah, banyak yang digunakan untuk hias. Nah, sekarang ada ukiran apa? Wadah, kemudian ada ukiran-ukirannya itu terbuat dari apa? Terbuat dari apa namanya? Terbuat dari emas. Jadi agak dilubangin, kemudian dikasih ukiran-ukiran emas ataupun ukiran-ukiran perak. Nah, ya kan? Dengan ditempeli misalnya. Ya kan? Tempelan. Maka di sini ada rinciannya. Nah, di sini dikatakan kapan dia haram? Nah, wa yahrumul ina al-mudabbab. Oke. Sekarang gini, masalah dobbah ini kita punya rincian seperti ini. Dobbahnya ini imma dia minad dzahab atau minal fiddah. Oke, minad dzahab atau min fiddah, min dzahab atau min fiddah. Oke. Kita tinggalkan dulu yang masalah min dzahab karena di sini dibahasnya yang min fiddah dulu. Kita kasih rincian. Rinciannya seperti apa atau keadaan-keadaannya seperti apa? Dobbah ini ya kan? Bisa jadi kabiroh, bisa jadi soghir. Ya kan? Dobbahnya ini bisa jadi besar, bisa jadi kecil, ya kan? Besar atau kecil. Juga bisa jadi tujuannya itu lihajah, ya kan? Untuk suatu hajat seperti perbaikan atau lizinah atau hanya sekedar untuk perhiasan. Atau sebagian untuk menghiasi dan sebagian untuk apa? Sebagian untuk menghiasi dan sebagian untuk zina, untuk perhiasan, sebagian untuk sebagai menghiasi dan sebagian untuk perbaikan, islah.
Berarti kita punya berapa surah? Ya kan? Kita punya surah berarti yang pertama dobbah apa dobbah apa namanya? Dobbah yang pertama tadi kan fiddah ya, kita bicara tentang fiddah. Kemudian kita bilang kabiroh dulu. Yang kabiroh ini imma dia kulluha li hajah atau kulluha li zinah atau ba'duha li hajah wa ba'duha li zinah. Itu udah berapa surah itu? Ya kan? Sudah 3 surah. Kemudian ada dobah juga, dia soghirah. Yang soghirah ini ada yang lil hajah, ada yang lizina. Nah, berarti kita sudah punya berapa? Lihajah sama lizinah tambah 2, berarti kita sudah punya 5. Oke, kita sudah punya 5. Kemudian ada surah lagi atau enggak? Kabirah tadi itu oh ya, tambah 1 lagi yaitu apa? Yaitu soghirah, ba'duha li hajah wa ba'duha li zinah. Nah, jadi kita punya berapa? Harusnya ada 7. Jadi itu tadi pertama dobbah min fiddah, kabirah, ya kan? Kabirah kulluha li hajah. Dobbah min fiddah apa? Kabirah kulluha li zinah. Terus dobbah kabirah ba'duha li hajah wa ba'duha li zinah. Dobbah soghirah kulluha li hajah, dobbah soghirah kulluha li zinah, dobbah soghirah ba'duha li hajah wa ba'duha li zinah. Berapa ini? 6. Oke, ada 6 surah. Masing-masing surah ini ada hukumnya. Masing-masing surah ini ada hukumnya. Dikatakan di sini wa yahrumul ina al mudabbab bi dabbatin fiddatin kabirah urfan li zinah. Oke, ini berarti 1. Berarti kalau misalnya dobbahnya, ini kita bicara masalah dobbah min fiddah ya. Kita nggak ngomong masalah min dahab. Karena min dahab nanti simpel pembahasannya. Oke, kalau dobbahnya kabirah dan dia dobbah min fiddah dan dia itu kabirah, ya kan? Dobbahnya itu min fiddah dan dia itu kabirah. Oke, maka dilihat tujuannya apa. Kalau misalnya kulluha li zinah maka haram. Ya kan? Haram sebagaimana dikatakan di sini. Fa in kanat kabirah li hajah. Tapi kalau misalnya kabirah dan lil hajah, maka hukumnya apa? Hukumnya jaza ma'al karohah. Boleh tapi makruh. Oke, boleh tapi makruh. Kemudian kalau misalnya oke, tapi di sini belum disebutkan apa? Kalau misalnya apa? Kemudian di sini au soghirah. Nah, berarti di sini belum disebutkan. Jadi di sini yang kabirah ada dua surah, yaitu yang pertama kulluha li zinah ya, dan dia hukumnya haram, dan yang kedua kulluha kulluha li hajah dan dia jaiz ma'al karohah. Nah, kurang satu yaitu apa? Ba'duha li hajah wa ba'duha li zinah. Hukumnya haram juga. Haram juga kenapa? Sebagaimana yang ada di Hasyiah Bajuri ya, haram juga.
Kenapa haram juga? Para ulama mengatakan karena biasanya tidak bisa dibedakan mana yang halal dan mana yang lil hajah dan mana yang lizinah. Karena biasanya bergabung bagian yang lil hajah dan bagian yang lizinah sehingga tidak dapat dibedakan. Kalau misalnya bisa dibedakan, maka apa? Kalau misalnya bisa dibedakan, maka yang lil hajah itu apa? Halal dan yang lizinah itu haram. Oke? Itu. Nah, jadi sudah ya, 3 surah sudah dapat. Nah, kemudian ausoghirah urfan lizinah. Tahu kecil, dobahnya kecil tapi apa? Lizinah. Dan soghir dan kabirnya ini, besar dan kecilnya ini tadi apa? Ukurannya adalah urf ya. Makanya tadi dikatakan apa? Selalu dikatakan urfan. Apa maksudnya urfan? Urfun nas itu apa? Malau uridu 'alal uqul lakubilat bil qabul atau latalaqathu annas bil qabul. Lau uridu 'alal uqul latalaqathu bil qabul. Itu yang namanya urf. Yaitu semua manusia kalau ditanya ini apa? Ini besar. Semua akan apa? Orang-orang yang berakal akan mengatakan itu dobahnya besar. Atau kalau ditunjukkan semua yang berakal orang-orang yang berakal akan mengatakan bahwasanya itu kecil. Ya kan? Nah, itu berarti itu adalah ukuran urf. Kalau ada perbedaan berarti maskuk. Kalau misalnya ada perbedaan berarti apa? Diragukan besar kecilnya. Nah, kalau diragukan besar kecilnya gimana? Hukumnya jadi makruh. Nah kan, kalau misalnya diragukan besar kecilnya maka hukumnya menjadi makruh. Nah, di sini ausoghirah urfan lizinah. Kalau sedikit dan untuk untuk hiasan, ini dari fiddah ya. Maka apa? Maka hukumnya makruh, ya kan? Tapi kalau misalnya lihajah, maka hukumnya mubah. Ya kan, mubah artinya min ghairi karohah. Artinya lil hajah artinya dengan tujuan hajat seperti untuk perbaikan. Maka apa? Maka hukumnya itu hukumnya apa tadi? Hukumnya mubah. Demikian juga kalau misalnya apa? Ba'duha li hajah wa ba'duha li zinah. Itu juga apa? Juga makruh. Demikian juga sekarang kalau misalnya diragukan apa tadi? Diragukan masalah besar kecilnya. Nah, kalau diragukan masalah besar kecilnya ini bisa kita jadikan surah yang ketujuh. Jadi surahnya yang ketujuh. Kalau diragukan besar kecilnya, maka apa? Maka hukumnya apa? Makruh. Nah, maka di sini dikatakan apa? Syekh Bajuri mengatakan wahasilu mas'alatid dhabbah annaha in kanat kabirah kulluha lizinah au ba'duha lizinah wa ba'duha lihajah harumat fis suratain. Nah kan? Tentu tadi saya mengatakan kalau misalnya bisa dibedakan ya kan, ini harumat ketika tidak bisa dibedakan mana yang ba'duha lizinah dan ba'duha lihajah ini ketika tidak bisa dibedakan mana yang lizinah dan mana yang lil hajah. Oke. Nah, kemudian dan itu penjelasannya ada di Tuhfahnya Imam Ibnu Hajar, disebutkan juga di Termasi dan kitab lainnya ya. Nah, kemudian kalau wa in kanat kabirah kulluha li hajah au saghirah kulluha li zinah
au ba'duha li zinah au ba'duha ay shaghirah ini tadi li zinah wa ba'duha li hajah. Maka apa? Kurihat fi hadhihi surah as-salat. Maka ini apa gambar-gambar yang makruh dan mubah dalam satu surah, yaitu in kanat shaghirah kulluha li hajah. Ya kan, ubihat fi hadhihi surah. Kemudian surah yang ketujuh makruh juga, yaitu apa? Lau syakka fis sighari wal kibari kurihat. Nah, berarti ada dua surah itu apa? Haram, yaitu dhabbah kabirah apa? Dhabbah kabirah kulluha li zinah au ba'duha li zinah wa ba'duha li hajah. Ya kan, dan tidak bisa dibedakan. Nah, antara mana yang lil hajah dan mana yang li zinah. Kemudian 3 surah, 4 surah, atau bahkan 5 surah, ya kan, itu makruh. Yaitu yang pertama kalau dhabbah kabirah kulluha li hajah, atau dhabbah shaghirah kulluha li zinah, atau dhabbah shaghirah ba'duha li hajah dan ba'duha li zinah. Demikian juga kalau apa dhabbah kabirah tadi itu yang ba'duha li hajah ba'duha li zinah tapi bisa dibedakan. Ya kan, berarti ada yang makruh, ada yang nah, dan satu surah itu apa? Inkanat apa? Inkanat apa yang mubah, yaitu apa? Inkanat shaghirah. Apa dhabbah shaghirah kulluha lil hajah. Oke, gitu ya. Sekarang kalau misalnya dobahnya nyebar, artinya ada sedikit, semuanya kecil dobahnya, ya kan? Dobahnya itu kecil, tapi apa? Kayak misalnya titik, tapi banyak, ya kan? Tapi banyak, dan tujuannya bukan lil hajah, bukan untuk perbaikan, tetapi apa? Lizina. Maka hukumnya apa? Kalau misalnya dikumpulkan itu bakal jadi dobah kabirah atau dobah sogiroh. Kalau misalnya jadi dobah kabirah berarti haram. Tapi kalau menjadi dobah sogiroh berarti makruh. Seperti yang tadi dijelaskan. Tentu maksud dengan lil hajah di sini kalau misalnya tujuannya untuk perbaikan. Nah, bukan apa? Bukan kalau apa misalnya kalau memang tidak bisa menggunakan ini lain, itu tadi masuk ke hajat atau darurat itu tadi. Oke. Kemudian sekarang masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu apa? Amma dhabbatudz dzahab. Nah, adapun dhabbatudz dzahab, kalau misalnya dhabbahnya itu terbuat dari dzahab, yaitu apa dzahab itu? Dari emas ataupun perak, maka apa? Maka fayahrum mutlaqon kama shahhahun Nawawi, yaitu haram mutlaqon. Mau kabiroh, mau sogiroh, mau lil hajah, mau lizinah, itu semuanya haram. Nah, ini menurut Imam ini yang dirojihkan Imam Nawawi dan itu yang mu'tamad. Tetapi menurut Imam Rafi'i, nah, itu apa tafsirnya sama dengan tafsir yang ada di dalam apa dhabbah min fiddah, ya kan? Tapi itu bukan mu'tamad, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya yang mu'tamad itu adalah yang dirojihkan oleh Imam Nawawi. Nah. Oke. Jadi kesimpulannya kita simpulkan bahwa dari pelajaran hari ini yaitu bahwasanya ada wadah-wadah dan tempat-tempat yang wadah atau tempat atau bejana yang boleh digunakan untuk digunakan dan tidak boleh digunakan. Atau bisa kita katakan gini, karena digunakan itu adalah salah satu yang tindakan yang tidak boleh dilakukan. Artinya bisa kita katakan gini, ada tempat atau wadah atau bejana atau bekas yang haram dan ada yang halal. Dan ada yang ada rinciannya halal haramnya.
Yang halal itu adalah bekas atau wadah atau bejana, yaitu inak itu tadi, yang terbuat dari emas dan perak. Satu. Yang kedua, dia tidak terbuat dari emas dan perak, tapi dicat menggunakan emas, cairan emas ataupun cairan perak yang kalau misalnya dibakar akan menghasilkan kadar yang mempunyai nilai, ya kan? Kemudian juga yang haram, nah, menurut Imam Romli, yaitu apa? Kalau misalnya tempat bejana atau tempat atau wadah itu tadi yang terbuat dari emas ataupun perak, tapi tidak boleh, tapi kalau misalnya dibakar tidak menghasilkan kadar cat yang dicat menggunakan logam lain itu, catnya itu kalau misalnya dibakar tidak menghasilkan kadar yang mempunyai nilai itu tadi, ya kan? 3 ini yang tidak boleh. Yang satu ini tadi khilaf, ya, yang tidak boleh digunakan secara mutlak, ya kan? Tidak ada perbedaan, tidak ada rincian. Oke. Kemudian selain itu kemudian yang ada rinciannya itu adalah wadah atau bejana atau tempat yang terbuat atau yang mudhabbab bidzahab, itu mutlakon, itu haram juga. Demikian juga yang haram juga itu yang mudhabbab dengan fiddah dan dobbahnya itu kabiroh, ya kan? Dobbahnya itu kabiroh, kulluha lizinah atau ba'duha lizinah wa ba'duha lil hajah. Jadi 5 surah ini semuanya adalah haram, ya kan? 5 surah ini semuanya adalah haram. Kemudian ada bejana-bejana yang apabila atau wadah-wadah yang digunakan itu hukumnya makruh. Apa saja? Yaitu wadah-wadahnya orang kafir, wadah-wadahnya orang yang peminum minuman yang memabukkan, wadah-wadahnya siapa? Orang-orang awam yang tidak paham hukum masalah najis dan cara membersihkannya. Kemudian juga wadah yang mudhabbab bidobbah min fiddah, ya kan? Dan dobbahnya ini kabiroh kulluha lil hajah atau sogiroh kulluha lil hajah atau sogiroh ba'duha lil hajah wa ba'duha lizinah, atau maskuk fi kibarihi wa sigharihi, itu makruh. Oke. Dan yang mubah itu adalah kalau yang dari yang mudhabbab, ya, yang selainnya tentu yang mubah banyak. Cuman kalau dari yang mudhabbab ini yang mubah adalah, atau kita bisa katakan selain itu mubah, yaitu diantaranya adalah yang mudhabbab dengan dobbah sogiroh lil hajah. Oke, dobbah sogiroh lil hajah. Itu dari segi inaknya. Nah, dari segi tindakan orangnya itu tidak boleh tidak boleh menggunakan, tidak boleh, jangankan menggunakan, tidak boleh memiliki, ya kan? Tidak boleh menyewa orang untuk membuat itu, tidak boleh disewa orang untuk membuat itu, tidak boleh tidak boleh mengecatnya,
Ya kan, tidak boleh mengecat apa wadah ataupun inak yang tidak terbuat dari emas dan perak dengan apa cairan emas ataupun perak. Nah, kemudian juga tidak boleh apa melihat, ya kan. Nah, melihat sesuatu yang haram itu haram, ya kan, tidak boleh melihatnya, ya kan. Nah, kemudian juga tidak boleh apa tidak boleh melihat, dan boleh dipecahkan. Nah, yang haram-haram ini boleh dipecahkan, dan kalau memecahkan tidak harus ganti rugi di dalam syariat. Nggak tahu lagi kalau di dalam undang-undang negara. Di dalam syariat tidak harus ganti rugi karena itu sesuatu yang haram, ya kan. Dan juga tapi kalau misalnya sudah terjadi, maka juga tidak boleh duduk di atasnya, tidak boleh berteduh di bawahnya, tidak boleh bersandar di tembok ataupun atap ataupun lantai yang terbuat ataupun dicat dengan emas ataupun perak tersebut. Kalau misalnya dibakar itu menghasilkan kadar yang mempunyai nilai. Demikian juga tidak boleh menghiasi apapun itu, menghiasi rumah ataupun masjid ataupun walaupun kiswah Ka'bah ataupun kuburan wali dengan emas ataupun perak. Oke, kira-kira itu pelajaran hari ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum.